Ya, saya hanya bisa berharap sekarang semoga saja anak kandung Ibu Mita bersedia untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Kalau kita sekarang ini mencoba terus mencari dia, menemui dia, Bapak takut dia stres, Bu. Ya, kalau nanti dia stres, Bapak tahu takut mempengaruhi kondisi dari kandungannya itu. Ya, sudah. Sudah, ya, udah. Mudah-mudahan ini semua cepat selesai. Ya. Mbak Galuh, sebaiknya Mbak pulang dulu aja, mandi, ganti baju. Nanti balik lagi ke sini, tolong bawakan barang-barang Ibu juga ya. Bajunya, baju ganti, dan perlengkapan lainnya juga. Ya, Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. ya, makasih. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Yalah, Wit, di sini kamu ternyata. Dari tadi aku ngotokin kamar kamu, pantesan gak ada yang nyaut. Iya Mbak, aku udah bangun dari tadi pagi. Kenapa? Ini Wit, soal rencana kita semalam. Kita jadi nggak mau ke rumahnya Mbak Rini? Ya jadi dong. Tapi Mbak, aku kepikiran deh. Kira-kira Mbak Rini mau gak ya ketemu sama kita? Nih siapa tahu Mbak Rini tuh lagi gak mau ketemu siapa-siapa gitu loh. Atau enggak dianya lagi pergi gitu. Ya wes, aku coba telepon Mbak Rini ya. Tanya langsung ke dia. Iya, coba deh Mbak tanya. Tapi kita pura-pura aja nggak tahu tentang masalah itu. Nah, yuk. Bentar lagi kita sampai di apartemennya Bu Mita. Ntar ya Mas Ajeng nelfon. Iya sih. Halo Jeng. Halo, Mbak Rini. Mbak Rini hari ini sibuk gak? Enggak, kenapa? Ini Mbak, kita hangout bareng lagi yuk. Kayak kemarin gitu. Kebetulan aku hari ini sama Widya lagi kosong. Mbak Rini mau gak? Kok suaranya Ajeng kedengeran biasa aja ya? Bahkan dia ngajak aku hangout. Apa mungkin Bapak dan Ibu belum cerita ke Ajeng dan Widya soal aku yang bukan anak kandung Ibu? Halo, Mbak. Mbak Rini masih di sana kan? Iya Jeng. Kita kalau ketemuannya agak siangan nggak apa-apa kan? Soalnya hari ini aku ada urusan pagi-pagi dan ini aku udah di jalan. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Tapi kita mau ketemuannya di mana? Mau di restoran yang kemarin atau mau di tempat yang lain? Gimana kalau kita ketemunya di rumah aja ya? Nanti kalian mampir aja, terus kita bisa makan siang bareng di situ. Boleh-boleh Mbak. Kalau gitu nanti aku bawain masakan kesukaan yang baru ini ya. Udang saus padang sama capcay seafood. Jadi biar Mbak Rini gak usah masak-masak lagi. Ya udah. Boleh Jeng, yang penting gak ngerepotin. Enggak Mbak, aku gak pernah ngerasa kerepotan kok. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di rumah ya. Oke Mbak, dadah. Nah, Kenapa sayang? Ajeng sama Widya mau ngajakin hangout. Tapi aku bilang ketemuannya di rumah aja, soalnya aku juga lagi males kemana-mana. Aku juga gak enakan tolak ajakan mereka. Kayaknya mereka juga gak tahu soal kejadian kemarin. Ya udah, sekarang kita temui Bu Mita dulu ya.
Gimana Mbak? Mau Wit. Tapi Mbak Rini ngajak ketemuannya di rumahnya aja katanya. Sekalian makan siang. Oh ya udah kalau kayak gitu berarti kita beli sesuatu dulu nggak sih buat di rumah Mbak Rini? Iya kan? Ini aja kamu beliin kue aja. Soalnya aku mau masakin masakan kesukaan Mbak Rini. Udang saus padang sama capcay seafood. Ya udah, tak cari kue. Ya udah, aku masak dulu ya. Aku tinggal. Oke, masak yang enak. Yo. Terima kasih ya, Pak. Mas, aku kayaknya kenal deh sama ibu itu. Iya, itu asistennya Bu Mita. Iya, Bu, maaf. Iya, ada apa, Mbak? Ibu asistennya Bu Mita ya? Ji, betul. Saya Arini, saya mau ketemu sama Bu Mita. Mohon maaf, Mbak. Ibu Mita sedang tidak ada di apartemen. Ibu Mita sedang dirawat di Permata Royal Hospital, Mbak. Ya Allah, dirawat. Kamar nomor berapa ya, Bu? Di ruang VIP 301. Ruang VIP 301 ya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Mbak. Makasih banyak ya, Bu. Mas, kita ke Permata Royal ya. Iya. Ya. Permisi. Iya, Mas. Bagaimana keadaan Ibu Mita, Dok? Kondisi Ibu Paramita sangat lemah, Pak. Kami juga sudah memberikan obat tidur untuk Ibu Paramita agar Ibu Paramita bisa tidur dulu, Pak. Supaya Ibu Paramita juga tidak terlalu banyak beraktivitas. Kami juga terus melakukan transfusi darah untuk menggantikan sel-sel darahnya yang hilang. Tetapi transfusi itu hanyalah sifatnya sementara, Pak. Kita juga tidak bisa memprediksi kondisi pasien selanjutnya. Ya, jalan satu-satunya untuk kesembuhan Paramita hanyalah donor sumsum tulang dari pihak keluarga kandungnya, Pak. Sini aku aja yang bawa Mas itu. Udah nggak usah, biar aku aja. Sayang, kamu udah siap buat ketemu sama Bu Mita? Oh ya, bismillah aku siap. Dia di kamar VVIP 301. Ya sebenarnya kami juga mengupayakan hal itu. Ya memang ada sedikit kendala ya. Ya saya hanya bisa berharap sekarang semoga saja anak kandung Ibu Mita bersedia untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Semoga lancar ya, Pak. Amin, amin. Mohon doa yang terbaik dan tindakan yang terbaik ya, Dok. Baik, Pak. Kalau pendonornya sudah bersedia, segera hubungi kami ya, Pak. Supaya kita bisa melakukan tes kecocokan untuk memastikan kelancarannya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Mari. Kalau benar aku adalah anak kandungnya Bu Mita, berarti hanya aku harapan satu-satunya untuk kesembuhan Bu Mita. Sayang, Rin Mama, Rin. Aduh. Akhirnya gue sampai juga. Pokoknya gue harus duluan sebelum Arini. Sayang,
Sayang, pelan-pelan. Pelan-pelan nanti kamu jatuh. Apa dia habis ketemu sama Bunda? Tapi kenapa dia nangis-nangis coba? Gue jadi penasaran deh. Mas, kamu dengar sendiri kan tadi kata Pak Dirja ke dokter. Mereka tuh butuh aku buat donorin sumsum tulang belakang aku, Mas. Mereka tuh jahat banget, padahal mereka tahu lah aku lagi hamil. Ternyata benar kata Bapak. Bu Mita kesini karena mau aku untuk donorin sumsum tulang belakang aku supaya dia sembuh. Bukan karena dia pengen deket lagi sama aku, Mas. Oh, jadi begitu. Bundanya hari si tukang makeup ini cuma buat dapet donor sumsum tulang belakang biar Bunda sembuh. Wah, jadi aman dong semuanya. Kalau Bunda sembuh, gue sama Mas Bara nggak usah bingung lagi. Karena kita tuh masih bisa minta uang dan warisan banyak ke Bunda. Tinggal pasang muka manis dan baik-baikin Bunda aja, pasti dikasih. Gue harus kasih tahu Mas Bara. Selamat pagi, Mas Bara. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya mewakili Mbak Jin yang tidak bisa datang, Mas. Saya sempat bingung kenapa nggak baca ini yang datang. Silakan duduk. Ya, kasih, Mas. Jadi ada apa nih, Mas? Mas Bara tiba-tiba minta saya kesini pagi-pagi, Mas. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya ya. Oh enggak, tenang aja kok, Mas. Saya mau tanya, dari pihak WO sudah dapat fotografer belum buat prewedding saya? Udah, Mas. Kebetulan kemarin kita udah jadwalkan dengan tim fotografer yang biasa dipakai luxury wedding. Hasilnya bagus kok, Mas. Kalau boleh tahu namanya apa ya? Waterfall fotografi, Mas. Gini, kalau seandainya saya mau fotografernya diganti masih bisa nggak? Masih bisa sih, Mas. Mas Bara punya kenalan fotografer. Biar nanti tim kita yang tanya fotografer itu bersedia atau tidak. Ada, Mbak. Aku minta maaf ya, Ma. Soalnya aku kemarin pulang agak terlambat, sekitar jam 11-an. Terus aku mau bangunin Mama juga nggak enak, soalnya kelihatannya capek banget. Jam 11 malam banget, terus kamu ini pergi sama perempuan yang namanya Nadia itu? Ya, Ma, dia ajak aku ngedate. Oh, ngedate? So how's your date? Ya, it all went well. Dan aku pikir sekarang emang mungkin udah saatnya untuk aku ngebuka pintu hati untuk perempuan yang lain. Ya, Mama sih setuju dan dukung kamu. Kalau kamu mau buka hati kamu untuk perempuan lain, untuk Nadia ini. Asalkan kamu udah siap untuk maju, membuka hati kamu. Jangan sampai kamu pergi dengan perempuan lain, tapi hati dan pikiran kamu masih ke Elvira. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, Ma, aku ngerti. Sebentar, Ma. Sebentar ya, Ma. Halo? Selamat pagi dengan Mas Emilio Pertama. Iya, benar. Ini dari mana ya? Perkenalkan, Mas, nama saya Vika dari Perfect Day Wedding Organizer. Oke. Begini, Mas, kami ada proyek foto pre-wedding, tapi bisa dibilang agak mendadak sih, Mas. Klien kami merekomendasikan Mas Emilio. Kira-kira Mas Emilio bersedia tidak? Ini kira-kira buat kapan ya? Untuk besok, Mas. Gue ambil aja kali ya. Lumayan uangnya. Bisa gue pakai buat kembali membuka Brooklyn Studio.
Besok ya? Agak mendadak sih, tapi kayaknya saya bisa, ya. Syukurlah, kalau begitu besok pagi saya jadwalkan ya Mas. Nanti alamatnya saya kirim by chat sekaligus tema yang klien kami inginkan. Boleh. Ya udah, saya tunggu. Sama-sama Mas, selamat pagi. Oke, makasih. Pagi. Dapat job motret. Syukurlah, aduh mama seneng sekali. Aduh, ya udah kalau gitu. Ntar aku siapin semuanya lah habis ini. Cheers to that.